Nah, apabila saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan, ya, maka saya siap untuk dituntut cerai, ya, berpisah. Ya. Itu. Ini menunjukkan saya kepada yang hak. Ya. Kemudian memelihara nilai-nilai agama dan mengharapkan ya waladin sholihin yad'ulah. Jadi mengharapkan keturunan yang soleh yang mau mendoakannya kelak. Ya. Rasulullah ya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang diniatinya. Jadi niatnya nikah, insyaallah nanti berharap punya keturunan banyak, insyaallah ya dikarepne ngoten. Nek niate nikah, engko bar nikah ben sugih. Kayak sugih tenan. Ya, pokoknya diniatilah tujuannya nikah itu apa. Ini yang utama ya, yang penting nikah itu yang pertama ya diage-age lek isa ya dan di anak. Terus wa mimma yu'tabaru fi zaujati ayya ang takuna khaliyatan min mawani'in nikah wa min zauji wa adatihi wa an takuna arafah. Jadi sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan ya pada pribadi seorang istri adalah tidak ada sesuatu yang menolak pernikahan ya seperti dalam keadaan iddah dari suami pertama. Nah, bisa ngerame kan yang diomongnya masa iddah BCA harus entek. Sopo sing gelem ya yo. Iki woro-woro iki masa iddah BCA harus entek iki sopo sing gelem. Nah, kemudian juga mengerti ya bima alaihi asyhadatani. Jadi seorang mengerti makna yang terdapat di dalam dua kalimat syahadat. Jadi ya maknanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang ngerti misalnya seorang perempuan itu ya kudune kalau yang mengerti lah kalau masih dalam keadaan iddah itu ya jangan sampai menerima lamaran ya jojo nikah sih harus menghabiskan masa iddah dulu itu. Terus liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'ah ya ini lima liha ya, jadi seperti yang kemarin ya wa jamaliha wa nasabiha wa diniha. Jadi seorang perempuan itu dinikahi karena sebab hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya. Fa'alaika bidzatiddin taribat ya. Seandainya maka engkau nikahi perempuan ya, karena agamanya maka kau akan bahagia ya, maka kamu akan bahagia. Jadi kalau tidak karena agamanya ya, maka taribat yadat, maka kalian akan hina ya. Taribat yadat. Kemudian ini isinya hadis-hadis ya ini ya terkait dengan memilih calon istri ini ya. Dan waqalihi sallallahu alaihi wasallam man nakahal mar'ah limaliha wa jamaliha ya haramallahu maliha wa jamaliha wa man nakaha lidiniha rizqahullahu maliha wa jamaliha. Barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya dan kecantikannya, maka harta dan kecantikan wanita itu akan dihilangkan oleh Allah. Tidak mergo niate kok rabi kok sing dipurih niku mek gur ayune ya, karena hartanya atau kecantikannya ya, nanti maka semua hal itu akan dihilangkan oleh Allah. Ya memang bener ayu ki ora suwe. Ya kalau wis tuwek pokoke wis 50 ya, 50 tahun sudah wis ketok keriput ya, ketok keriput. Nah, dan barang siapa yang menikahi wanita karena agamanya ya, maka Allah akan memberi rezeki pada harta dan kecantikannya ya, kalau semata-mata itu tadi menikahi wanita juga karena agamanya ya, maka Allah ya, bakal memberikan rezeki pada harta dan kecantikannya. Tapi yang dipurih ini mergo kecantikan dan harta ya justru akan dihilangkan oleh Allah. Nah, terus
la tunkahul mar'ah endi mang wa antakuna thayyibatil akhlaq liqauli alaihi salatu wassalam ista'idu billah minal munfarat ya. Jadi apa? Nabi bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari perkara yang dibenci. Ya, dari perkara yang dibenci. Qila wa mal munfarat ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa perkara yang dibenci itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-imamul jair. Ya, yakni beliau menjawab yang pertama adalah pemimpin yang berkhianat. Ya, pemimpin yang berkhianat. Ya'khudhu minka al-haq wa yamna'uka al-haq wal ja'ir su. Jadi pemimpin yang berkhianat itu yang merampas hak-hakmu itu ya. Kemudian yang kedua apa ini? Wal ja'ir su, yakni tetangga yang jelek-jelek akhlaknya ya, jelek-jelek akhlaknya. Ainahu taroka wa qalbahu yura'aka an ru'ya khairan satrahu. Di tetangga yang jelek akhlaknya, yang ketika memandang kedua matanya itu hatinya berpaling ya, hatinya berpaling dari kita. Nah, wa an ra'asyar al-dhahr. Jadi ketika melihat kejelekan, itu langsung sebar nih. Jadi apa itu yang dibenci ya? Perkara yang dibenci adalah pemimpin yang berkhianat, melepas haknya, tetangga yang jelek akhlaknya. Ini gampang golek eleke tangga. Gampang golek tanggane lagi kayak ngene terus waktu. Begitu ada kebaikan tidak dibicarakan pada orang lain, begitu ketemu salahnya langsung itu ngomong nang gini wong. Maka ketika ada aib itu ya jangan disebarkan. Ya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka akan ditutupi aibnya oleh Allah. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, aibnya bakal ditutup nih karo Gusti Allah. Maka ya neng TV ngoten nika ya kalau dikatakan aib, ya mendebar aib ya bisa jadi. Ya karena memang tayangan-tayangan yang rame ini mesti golek eleke wong. Memang bener. Ketika saya tanyakan kepada teman-teman jurnalis itu ya memang bener apa tayangan TV itu yang memang netizennya banyak, penontonnya banyak itu ya isinya mau kisru-kisru yang dunia ya, perkara-perkara rumah tangga itu mesti wong akeh demen delok. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang greget itu wong ngerasa-rasa delok ya. Terus yang selanjutnya yang dibenci, sesuatu yang dibenci itu intinya wal mar'atus su ya usyaiba qoblal musyib ya. Di syaibah itu artinya uban ya. Ini wanita yang menumbuhkan uban sebelum waktunya ya. Itu kan wong wedok yang durung waktune istilah piye ya, belum waktunya menumbuhkan uban kok kemudian tumbuh ya. Aku biasanya seneng dicat putih ya. Dipahami ini ya bisa jadi seperti itu. Jadi istilahnya sing apa ya, seneng menyerupai apa ya, biasanya kan nenek wanita itu seneng nyemir rambutnya itu apa disemir putih, atau memang wanita yang membiarkan. Jadi kalau ada lek putih disemir ireng kan oleh ya, tapi kalau sudah hitam kemudian disemir hitam itu tidak boleh ya. Jadi kalau ada wanita itu lek bersuami yang lebih baik ya ketika rambutnya itu sudah putih ya dihitamkan lagi dan menarik maneh jadi jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan. Nah kemudian bakal rangka wa alla takuna aqiman ya, wa takuna aqiman liqouli sallallahu dal walud fa inni mukasirun bikumul umam ya, seperti yang kemarin itu. Jadi nikahilah wanita penyayang ya, dan yang bisa melahirkan anak-anak yang banyak, karena sungguhnya Nabi itu akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat lain. Jadi sok kanjeng Nabi itu jor-joran umat. Wala tanahaku ajuzan
wala akiron, ya. Dan janganlah kamu menikahi wanita yang tua dan mandul, ya. Jangan menikahi wanita tua dan mandul. Wala tanakahu ajuzan wala akiron fa inna dirarul muslimin tahta dil arsy, ya. Tahdunahum abuhum Ibrahim Khalilullah, ya, yastaghfiruna li abaihim, ya. Apalagi karena sungguhnya anak-anak dari seorang muslim yaitu berada di bawah bayang-bayang arsy. Mereka dikumpulkan oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim kasih Allah, ya. Jadi mereka memohon ampun untuk orang-orang tua mereka. Jadi kalau orang itu menikah, ya, menikah itu yang dinikahi adalah orang-orang yang penyayang dan bisa melahirkan anak yang banyak, maka besok termasuk di seorang muslim yang berada di bawah bayang arsy. Itu jadi bersama Nabi Ibrahim, gitu ya. Jadi kemudian dimintakan ampun, ya, kalau dungane Nabi Ibrahim ya ditungak nih Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab, dan seterusnya itu, ya, yauma yaqumul surat Ibrahim itu, ya. Terus wa antakuna bakiron liqauli sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ibkari, ya, fanahunna a'daba afwamiha wa qabla irhaman. Jadi hendaklah kalian menikah dengan wanita-wanita perawan, ya, ini anjuran Nabi. Hendaklah kalian menikah dengan wanita-wanita yang masih perawan, ya, masih perawan. Wa ahsana akhlaqon, dan yang akhlaknya bagus, ya, karena wanita yang masih perawan itu kata Nabi masih bersih mulutnya, ya. Mulutnya masih bersih, ya lek wis wong ora perawan kan senengane apa ngemuti suruh nek wong tuwek ngemuti suruh, nah akhirnya kan mulutnya tidak bersih, ya. Kalau itu kan, tapi untungnya kuat, ya. Orang yang senengane nginang itu membuat gigi itu menjadi kuat, ya. Tapi mulutnya tutuke reget kabeh, ya. Kemudian karena yang masih perawan itu lebih subur, ya, cara biraine itu cek kuat, kemudian dan bagus pribadinya. Nah, terus mesti kelangan wadalika du'afus syahwat ma'a. Nah, saya bacakan aja terusnya, ya. Dawuh Kanjeng Nabi, wanita yang dinikahi itu adalah orang lain, ya. Orang lain, maksudnya jangan menikahi wanita itu yang masih ada hubungan keluarga, ya. Jadi di antara wanita yang tidak boleh dinikahi itu berdasarkan nasab atau keturunan itu ada 7, ya. Yang pertama diantaranya adalah ibu dan nenek, ya. Kebangetan sampai ibu itu dirabi, bayi dewe dirabi, jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua anak, ya, atau cucu perempuan dan seterusnya, ya. Anak atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga saudara perempuan seibu sebapak, ya, atau seibu saja atau sebapak saja, ya. Saudara perempuan seibu ya lek masih bapak ya jenenge ya Pak Lek, ya, lek adike bapak tapi ibu jenenge ya lek masih bapak Pak D, ya, adik ibu Pak Lek, Pak D atau Bude, adike ya Pak Lek utawa Buli. Rabi karo Pak Like ora oleh, rabi karo Bulike ora oleh. Nah, keempat saudara perempuan dari bapak, ya. Kemudian saudara perempuan dari ibu. Kemudian yang keenam anak perempuan dari saudara laki-laki tersebut. Misalnya saya punya kakak, ya. Nah, masku ini dua adik wedok, ya. Tidak boleh anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan atau dari saudara perempuan. Misalkan saya punya mbak, ya, mbak saya ini punya anak, ya, anaknya Mbak Puki tidak boleh dinikah. Nah, itu faktor
keturunan. Kemudian yang kedua dikarenakan faktor persusuan. Misalkan ibu yang menyusui, ya, misalkan ada wanita yang pernah menyusui awake dhewe, ya, itu tidak boleh dinikah, tidak boleh dinikah. Kemudian yang kedua saudara perempuan sepersusuan, nah, ini tidak boleh dinikah. Memang hukum ini bisa berubah sesuai dengan istilah apa? Kalau di Al-Quran itu ada ayat yang dinasakh kemudian dimansuh. Nah, kalau dulu hukum sepersusuan itu, ya maksudnya sepersusuan itu menyusu langsung, ya menyusu langsung, bukan lewat dot, tidak lewat bank ASI, tidak, nyusone langsung, ya, langsung ke putingnya ibu itu. Nah itu yang dinamakan dengan saudara sepersusuan. Ya misalkan ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau terlanjur menikah? Nah, terlanjur menikah, kemudian akhirnya diketahui di situ bahwa istrinya itu juga dulu adalah saudara sepersusuan. Buasan wis nikah, kemudian tahu, loh, iki mbiyen bojomu mbiyen, moro-moro anak-anak wong sing ngaku. Ya, dulu zaman Nabi itu pernah kejadian seperti itu. Ya, ada sepasang muda-mudi yang menikah, ya, kemudian setelah menikah itu diketahui, ya ternyata ada orang yang datang tuh kaget, loh sampean suami istri dah, suami istri. Anakmu bimbing cah loro tahu tak susoni loh. Jadi ada ibu-ibu yang datang ngaku, loh sampean dulu itu cah awakmu cah loro ki biyen iku tau nyusune ngaku, kok saiki kok iso dadi suami istri. Maka akhirnya Nabi memerintahkan dan akhirnya untuk memisah laki-laki dan perempuan ini, dipisah nih, ya dipisahkan. Nah karena di situ dawuh Kanjeng Nabi akadnya batal, ya akadnya batal, ya maka tidak boleh, ya saudara perempuan sepersusuan tidak boleh untuk dinikah. Ya, seandainya sudah punya anak gimana? Ya, seandainya sudah punya anak gimana? Ya, jadi nikahnya tadi tetap batal. Nah, kemudian anaknya ini juga ya sah, cuma akhirnya nasabnya itu ikut bapaknya, ya, ikut bapaknya. Ada yang mengatakan memiliki namanya nikah subhat, ya, nikah subhat ya ini. Jadi ya akhirnya kan batal, ya, belum diketahui ini halal haram, ya, makanya katakan nikah subhat, ya. Jadi boleh, jadi diselidiki tenan. Nanti kalau menanyakan perempuan nu ya lek iso lah, ya lek iso judul dhewe, biasane dhewe dhewe nyamari ngono, kadung piye jajal ngono perasaane, kadung tresno, ya kadung demen cocok lah kok tibake batal gara-gara ngerti lek kuwi dulure sepersusuan. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang tidak boleh dinikah itu karena faktor perkawinan. Misalkan ibunya istri utawa marata wedok, ya. Nah, sanuke engko nek ngerti nikah karo bojone, ibuke maratuane luwih ayu. Anake karo ibuke saiki akeh lho bocah saiki ngono. Anake karo ibuke ya ayu ibuke ngono. Hah? Piye ya, Jan? Buasan ning omahe nuruh. Ayu ibuke tak rabi ibuke. Ya ora kumpul. Lek ibuke dalam keadaan belum nikah. Lek ibuke urung rabi, utawa ibuke ndelala rondo. Nah, tapi lek ibuke iki jek duwe bojo bapak perang dhisik karo bapake sampean, ya. Nah, ini ibu istri atau mertua perempuan ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, anak tiri. Ya, anak tiri juga tidak boleh. Kemudian faktor perkawinan yang ketiga itu istrinya anak, ya, mantune, bilalah naudzubillah. Bapake roh mantune ayu, ya roh mantune ayu, akhirnya ngesir. Akhirnya tukaran anak lanang. Bojomu ayu bae. Aku ngesir karo bojomu. Ngene iki. Maring kada sinetron bulet ya jarene. Opo yo? Yuk pati. Habis ini terakhir ya. Masih nanti mana ini? Oh. Kak Popo ini pokoknya saat beri maghrib pun Kak Popo lah. Setengah 6 kurang ini ya. Nggih. Pokoknya maghrib mari. Menemui nek mati.
utawa sadurunge mati langsung digawe nggih antisipasi. Ini tadi sudah terakhir kok. Mungkin langsung digekne nang jan. Baru lagi, Pak. Ya wis enak. Langsung. Wis antisipasi mung sak durung. Nah wis. Nah, udah ya. Ini kurang kecil kok, ya, kurang sedikit kok. Nah, saya lanjutkan ya. Ini moderator itu berapa? Kau panik kan kalau saya ngentut saya. Oke, wis mlebu kabeh ya. Jam 15 ini. Baik, jadi wanita yang dinikah itu ya janganlah wanita yang masih ada hubungan keluarga. Ya. Kenapa itu dilarang? Ya biasanya anak yang lahir dari keturunan keluarga itu biasanya tidak sama ya. Tidak sama jika istrinya itu memang bukan berasal dari kerabat sendiri. Karena kan kadang-kadang kerabatnya dewe itu kan biasanya kan sering cetuk ya, sering ketemu itu biasanya cara tresnone ngono kuwi ya ndak seperti ketika orang itu cinta pada pandangan pertama ya, beda. Ketika cinta pada pandangan pertama itu mesti syahwatnya itu kuat ya, tapi ketika sudah lama pernah bertemu ya, sudah lama pernah apa itu pernah wis ngerti kecilik ki mendot konconan bareng, gedene bareng, akhirnya dilalah ya saudara itu menikah, misalnya misanane ya, misanan kan enggak apa-apa. Nah, misanan itu memang kadang-kadang di situ sahabatnya itu lemah. Ya, jadi ndak koyok lek kenal karo wong liya. Nah, seperti itu. Nah, namun jika memang dilihat ya, kalau memang jika dilihat itu dari sisi kehidupan dan keharmonisan ya, maka menikah dengan kerabat sendiri itu adalah paling spesial. Memang di situ ketika menikah dengan kerabatnya sendiri itu menjadikan hidup itu lebih harmonis, maka sangat dianjurkan. Ya, karena orang yang punya perempuan yang masih ada hubungan kerabat ya, dengan suaminya itu katanya di sini ya, tidak gampang mengkhianati, ya tidak gampang mengkhianati suaminya. Dia biasanya juga sabar. Ya, lek pomo suaminya ini sempat menyakiti itu, istrinya biasanya ya sabar. Ya, tidak akan menghina suaminya. Mergo iki bojoku ya dulurku dhewe ya. Ya, jadi kemudian biasanya juga perempuannya itu tidak mudah tertarik dengan laki-laki lain. Ini bener kok ndak ya coba dibuktikan nantilah ya. Tapi harus dulu dhewe misalnya juga ada. Kemudian juga perasaan cemburu itu, kekerabatan itu yang ada pada diri perempuan itu tidak terlalu besar ya, jadi tidak terlalu besar daripada yang bersifat perjodohan keluarga. Nah, jadi memang sifat-sifat seperti yang di atas tadi itu tidak mudah ditemukan pada perempuan yang bukan kerabat. Jadi bukan kerabat itu kan ya biasanya ya gampang gampang cemburu ya, kemudian ketika suaminya itu menyakiti langsung ngelok-ngelok nih, kadang-kadang langsung mutung. Tapi kalau hubungan keluarga itu kadang-kadang itu luwih akeh guyone ya, luwih akeh guyone. Nah, seperti itu. Nah, jadi
Karena kalau memang hubungan kerabat itu bisa menjadikan lebih harmonis, maka itu juga sangat dianjurkan. Nah, ternyata ini babnya sudah habis ya, sampai bab mengenai anjuran ya, cara memilih istri sholihah. Jadi diantaranya itu ya. Mungkin sampai sini ya, monggo ini nanti ke sesi pertanyaan, kalau sudah ya dicukupkan ya kan. Tadi ini sempat tertunda setengah jam dan sudah mati 2 kali. Monggo pertanyaannya yang biasa wae, ora usah sing aneh-aneh. Ya. Ya monggo. Ya. Tidak ada. Apa sudah cukup kemarin itu? Nah, siapa yang tanya? Mana yang tanya ini? Sik, siapa? Iya, mana? Tadi kayak ada suara yang mau tanya tadi. Saya tadi. Ya, monggo. Ini tadi di salah satu peserta ada yang bertanya tadi, gini, seumpama ada seorang wanita, terus dia itu berpacaran dengan bukan muridnya, terus zina sampai hamil. Nah, terus dia itu pertanyaannya gini, nanti kalau seumpama dia itu melahirkan, dia kan setelah berzina itu sama orang tuanya dinikahkan, tapi bukan sama yang ini. Terus pertanyaannya dia tadi, kalau dia nanti melahirkan itu wali nikahnya gimana? Itu tadi ada yang tanya dari siapa tadi, Nuril atau siapa? Iya. Jadi yang dikatakan sebagai orang tua kandung itu ketika ya memang anak yang lahir itu dari darah dagingnya ya. Jadi memang dari darah dagingnya itu kalau dites DNA cocok ya. Begitu. Jadi yang kalau status sing ditekokne sing nikahne niku sing dadi bapake wong liya ya. Jadi ketika anak itu ya tetap sah menjadi bapak ya, tapi menjadi anak yang tidak di luar, tetap di luar ikatan nikah ya. Jadi yang itu kalau di dalam pembahasan mengenai anak seperti itu namanya dinamakan ya anak yang subhat gitu. Jadi nanti pembahasan subhat itu ada di materi yang lain. Jadi tadi saya sempat membaca. Jadi setahu saya yang menjadi nanti saya carikan dulu ya, untuk yang menjadi wali itu adalah ya orang tua yang memang di situ ya yang sah, yang pernah ada ikatan nikah ya, yang pernah adakan nikah. Ini nanti saya jadikan PR dulu ya. Saya takut jawabnya salah ya, karena kasus seperti ini saya dengarkan ini, nanti saya share ya, baru mendengar ini. Kalau memang itu yang menikahi tadi kan laki-laki lain ya, laki-laki lain. Tapi kalau yang menikahi adalah yang menghamili, maka dia juga ya berhak menjadi wali. Ya, walinya adalah ya yang bapak kandungnya itu tadi. Ya, bapak kandungnya itu tadi. Tapi kalau tidak ada pernikahan ya, ya tetap ya bapak kandungnya ya sing menghamili ya, yang yang menghamili itu tadi ya sing nggarakne dhek metune anak niku wau. Nah, seperti itu. Nah, masalah perwalian nanti saya carikan. Ya, karena ini ya ndak ngawur ya, ndak ngawur babnya. Gitu, ya. Dilanjutkan yang lain ini.
Ada nggak? Demikian ya. Tadi yang tanya dari ustadznya. Iya. Jadi kemudian selanjutnya dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak saya mau bertanya sendiri Ustaz. ya, Boleh tidak Ustaz? boleh. Ini Ustaz, misalkan orang suami ini mau menikah lagi, apakah minta izin kepada istri pertama itu menjadi suatu syarat atau hal yang wajib, atau memang tidak perlu izin, tidak apa-apa? Ya, harus izin. Ya, harusnya izin ke, tapi memang syaratnya untuk apa? Syaratnya untuk menikah lagi itu tidak ada yang tersakiti. Jadi tidak ada yang tersakiti. Ya. Jadi kalau memang kemudian menikah lagi tapi kok istri pertama ini sehat, ya lebih baik ya jangan. Memang kalau menikah syaratnya harus mendapatkan izin dari istri pertama. Ya, dari istri pertama. Tapi memang ya berat kalau kita ingat ya, lek adewe sebagai perempuan ya kebanyakan yang tidak mau dimadu. Tapi kalau mungkin di sisi lain juga ada perempuan itu yang mau dimadu karena perempuan itu yakin lek gelem ya apa itu mengizinkan suaminya untuk nikah lagi itu ya luar biasa gitu ya, pahalanya juga banyak seperti halnya berjihad ya. Tapi kalau perempuan sekarang ya pinter jawabnya ya luwung jihad yang dalan liyane ya dalan liyane ji akeh kok ya luwung golek ganjaran liyane. Nah seperti itu ya, jadi ya harus izin lah, ya harus izin. Tapi kalau memang ya berat ya berat ya cukup berat. Alangkah baiknya izin. Itu ya. Apa ini ada yang siap dimadu? Ya. Jadi begini loh. Begini. Ketika kalian misalkan ya, seumpama kok ada wanita itu yang sekiranya umurnya sudah tua, ya, wis berumur tapi kok urung rabi-rabi, dilalah enek wong teko meminta untuk menjadi yang kedua, luwih apik dadi sing keloro timbang anak ora payu-payu. Ya, gitu. Ya. Jadi anjurannya seperti itu. Jadi kalau daripada kita tidak laku, ya sudah berumur wanita misalnya seumur 30 munggah, ini biasanya angel. Ya. Dilalah kok enak wong teko ya, untuk dijadikan yang kedua. Yang lebih baik seperti itu. Sudah ya cukup ya. Ini hampir maghrib ya, hampir maghrib seperti itu. Ya nanti ini mungkin ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan ya bekal kalian nanti untuk dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bang tidak ini untuk menjadi bekal. Ya nanti kalau misalkan wis padha nikah kok diterusne maneh babab masalah sak teruse ketika sudah nikah atau pasca menikah monggo ya. Itu ya. Jadi saya mohon maaf ya apabila di dalam menyampaikan ya, atau memberikan jawaban tadi masih ada sedikit keraguan-keraguan ya, karena itu ya kasus-kasus yang baru saya dengar ya. Nanti untuk jawabannya nanti saya carikan dulu ya, kalau saya jawabnya belum sempurna. Nah, demikian ya. Terus ini acara selanjutnya apa? Acara yang selanjutnya adalah doa pada panjenengan Ustaz Ya. Ya, baik. Yang terakhir juga ini harapan saya ya, semoga apa yang saya sampaikan ini memang benar-benar nanti bisa menjadi bekal ya. Kalau ada si positifnya juga semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang saya guyonan-guyonan yang terlalu berlebihan ini juga semata-mata juga supaya ya ngaji niki yo biar ya agak seru lah, ngaji serius tok yo jadi sampean ngantuk ya, ngantuk. Nah terus juga semoga ya nanti ini yang memang sudah punya keyakinan dan sudah punya pasangan, saya doakan ya semoga pasangan ini benar-benar pasangan yang nanti bisa mengantarkan sampai ke apa
ke akhirat ya, dunia akhirat. Dan ini pasangan ini nanti juga bener-bener ya jodoh dunia akhirat ini ya. Yang sudah segera disegerakan ya, yang memang sudah, dan yang belum ya semoga segera didekatkan jodohnya ya. Dah itu aja. Terus makin ya. Jadi mari kita berdoa ya, minta kepada Allah semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah ya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Semoga di dalam rangka kuliahnya kalian ya, meskipun ini di era pandemi ya, di era new normal ini, semoga semuanya diberikan kesehatan. Nah, diberikan kesehatan dan kuliahnya meskipun dalam keadaan seperti ini dalam rangka tidak menyurutkan kalian untuk dalam rangka mencari ilmu ya. Masih banyak media-media yang bisa kita manfaatkan ya, contohnya seperti ini. Meskipun era pandemi ini kita masih bisa untuk mencari ilmu ya. Ya, kita baca Fatihah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, saya tutup ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo moderator mau nutup. Yang disampaikan oleh ketua umum dan akan diwakili oleh ketua kawasan pada inisial demikian. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya sama Kenapa ini nggak bobo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampean kayak ini kok tak video gini ben kotor. Jadi nanti anune apa di video ben kene atau gimana? Ini perlu disaksikan yang lain enggak pemberian ini? Iya, perlu. Ya, wis. Ya. Gimana? Di sini apa di sana? Apa berdiri? Gawe iki HP iki aktif neng Zoom enggak? IG. Oh iki. Berarti pakai iki ae. Iya. Ini tunggu ngene. Gimana wis? Gimana? Yes. Mana itu? Nih sertifikatnya. Tuh, 2. Nah, kamera Pak ya. Tuh, 2, 3.
sudah. Ya, terima kasih. Baik. Ya, sudah ya. Alhamdulillah.